Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Ishhad bareng-bareng. Asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali. Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cempedak di belah kampak. Orangnya banyak banget tapi nggak kompak. Pak Ustadznya datang duluan nungguin biar acaranya selesai, jamaahnya pulang dulu. Dia ngapa ya? Jawab salam sekali lagi, yang jawab salam hutangnya lunas. Romannya punya utang semua itu. Yang jawab salam mudah-mudahan bisa pergi haji, punya rumah mewah. Amin ya robbal. Jawab salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahim tom. Nah, kalau udah ngerti mah nggak usah ceramah berarti. Fahim tom. Bu, pengen saya berdiri apa duduk? Berdiri. Serius ini mah. Pengen yang berdiri apa yang duduk? Ibu, saya nanya ibu, bapak nyautin dia lagi. Pengen yang berdiri apa yang duduk, Bu? Kualat lu, Ustadz disuruh-suruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa karimina nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah qala nabiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang saya hormati Gurunda Al Habib Fauji, masih ada beliau? Masih ada ya, alhamdulillah. Saya mah pengennya nih anak hadrohnya jangan pulang duluan lah, kan gue pengen show. Giliran kayaknya datang, tim hadrohnya pada balik. Kita doakan mudah-mudahan Al Habib Fauji mudah-mudahan selalu sehat dan istiqomah dalam kebaikan, amin. Yang terhormat, yang saya hormati para kiai, para ajengan, para guru, para ustadz dan ustazah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Yang terhormat, yang saya hormati pula aparatur pemerintahan baik sipil maupun TNI, Bapak Babinsa, Bapak Bimas, dan Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh ketua panitia nih, saya jamaah beda. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat yang mulia ini layak untuk kaumun, apabila kumpul suatu kaum yazkurunallaha ta'ala, menyebut asma Allah ta'ala, illal khafatstumul malaikah, Allah akan turunkan malaikatnya, wa ghasyatumur rahmah, dan memberikan rahmat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal. Bu, masih ada ya? Jangan pulang dulu apa? Tungguin kita selesai. Ya. Saya emang gak lama ngomong, cuma 5 menit Bu. Ya. Yang pertama, sekarang kita belajar maulid. Maulid artinya kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saking senengnya dengan kelahirannya, Nabi Muhammad puasa Senin Kemis. Paham tuh? Makanya ada puasa sunnah namanya puasa Senin Kamis. Pak Ustadz, kenapa disebutnya Isnain? Isnain bahasa Arab. Orang kita nggak bisa nyebutnya, maka disebutnya Senin. Gitu. Habis Isnain kedua Talata, bahasa Arab juga. Kita nggak bisa ngomongnya orang Indonesia, kita bilang Selasa. Paham? Ya udah, kalau udah paham saya pulang beda. Selanjutnya Isnain kedua Salasa, yang keempat Arba'a. Orang kita nggak bisa nyebutnya, bilangnya Rebo, begitu. Ya. Di depan Arba'a ada Al-Khamsah, artinya adalah kita nggak bisa ngomongnya jadinya Kemis. Di depan Al-Khamsah ada Al-Jum'ah. Al-Jum'ah kita nggak bisa ngomongnya karena bukan orang Arab, nyebutnya jadinya Jum'ah. Di depan Al-Jum'ah ada namanya Al-Sabt. Kita nggak bisa nyebutnya juga, kita bilang Sabtu. Nah, kalau bahasa Minggu di orang Arab bilangnya Ahad, hari Minggu. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kita kudu kenal sama baginda Nabi. Siapa baginda Nabi? Coba salawat bareng-bareng. Rohatil antiyarun. Pertama kita kudu kenal sama baginda Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Husain bin Lu'ay bin Murraq bin Kinanah bin Mutrika bin Ilyas bin Mudar bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Apal? Oh, berarti nggak kenal Nabi. Pertama kita kudu belajar tawasul.
Apa itu Pak Ustadz tawasul? Tawasul itu mengerti asal usul. Kita udah gak hidup lagi di zaman kenabian. Kita gak kenal sama baginda Nabi besar Muhammad. Kita gak hidup lagi di zaman para sahabat. Kita gak kenal lagi sama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kita bukan lagi hidup di zaman para tabi'ut tabi'in, tabi'in. Kita sekarang hidup di zamannya ulama. Apa kata Nabi? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerus, generasi pewarisnya para nabi. Maka kita kudu belajar apa Pak Ustaz? Belajar tawasul. Kita kudu kenal sama asal usul baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafalin Muhammad bin Abdullah, barang-barang Muhammad bin Abdullah. Yang hafal saya kasih duit nanti maju ke depan. Muhammad bin Abdullah, barang-barang edet. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hafal segitu aja dah hari ini mah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Yang hafal tunjuk tangan. Bener. Neng maju neng sini tong. Lah anak kita nggak kenal sama engkongnya sekarang. Anak kita lebih kenal sama Mobile Legend. Iya, tuh yang lagi pada main game tuh. Anak kita lebih kenal sama Free Fire. Dia nggak kenal engkongnya siapa, dia nggak kenal kakeknya siapa. Padahal orang tuanya adalah anak daripada bapaknya. Bener nggak? Baginda Nabi harus kita kenal asal usulnya. Tawasul itu mengerti asal usul. Makanya setiap bacaan, ketika kita membaca doa ada tawasul, ada kalimat-kalimat orang tua kita yang kita tulis. Itu namanya menghargai dan menghormati pendahulu kita. Kita hebat hari ini bukan karena diri kita, itu berkat doa orang tua. Pahim tuh? Argentina, Singartum, Singaparna, Palestine. Serius. Pahim tuh? Argentum, Singartum, Palestine. Itu udah paham ya. Yang pertama kita kudu belajar tawasul. Kita kudu kenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yang kita kenal itu adalah Muhammad bin Abdullah. Artinya Muhammad secara jasad, Muhammad secara orang. Ada 3. Yang pertama ayat-ayat Allah yang sering kita baca, namanya ayat Qur'aniyah. Sering kita baca, bahkan tahlilan sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya ayat Qur'aniyah. Yang kedua ada namanya ayat kauniyah. Apa itu Pak Ustadz ayat kauniyah? Ayat kauniyah adalah alam semesta. Di Gunung Sindur ayat kauniyahnya Allah. Matahari ayat kauniyahnya Allah. Udara yang kita hirup itu juga ayat kauniyahnya Allah. Di dalam udara yang kita hirup ada takdirnya Allah yang masuk sampai kita diberikan nafs. Maka perintahnya jadi kullun nafsin za'iqatul maut. Nafs adalah kesempatan, nafs adalah nafas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala buat kita hari ini. Kita pergunakan, kita kumpul dalam maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ada namanya ayat insaniyah. Manusia itu ayat insaniyah, nggak boleh menghina dengan manusia yang lain. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Nabi Adam. Tapi kenapa di antara kita masih
masih mengkafir-kafirkan orang lain, di antara kita masih menyalah-nyalahkan orang lain, di antara kita masih bisa bilang kepada orang lain, cuman saya yang paling benar dan paling soleh. Padahal ketika kita menghina ayat insaniyahnya Allah, sejatinya kita lagi menghina Allah, karena manusia itu ciptaan Allah. Jadi nggak boleh kita menghina, ya, nggak boleh kita bilang orang itu orang yang sampai menyakiti. Kalau Allah saja, walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Nabi Adam, tapi kenapa kita di antara kita masih mengkafir-kafirkan dan menyalahkan orang lain? Jadi kita kudu belajar, yang pertama belajar tawasul, belajar ngerti asal usul. Yang kedua, ini tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu asal katanya, mohon izin Pak Kiai, Muhammad asal katanya, halo, assalamualaikum, jawab, diem baik, ini gurunya mana ya? Muhammad asal katanya, ayo kan, gak ada papan tulis nih kita ngaji ya. Muhammad asal katanya Ahmad. Ahmad itu ada berapa huruf? Ahmad ada berapa huruf? Ada yang bilang 6, mana 6? Ahmad pertama huruf A, alif. Yang kedua huruf H. Yang ketiga huruf mim. Yang keempat huruf, yang bilang 5 tunjuk tangan mana? Oh, Pak Ustadz mana? Pak Ustadz gurunya? Dia. Muhammad asal katanya Ahmad. Ahmad itu alif. Alif itu berdiri. Makanya sholat tahbiratul ini nggak diajarin di pengajian umum, nggak ada. Kita kudu kenal sama baginda Nabi. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Kita nggak pernah melihat salatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Quran dijelaskan, "Wa aqimus shalah wa atuz." Bukan dirikanlah salat. Kalau dirikanlah salat, anak saya Gibran paling pinter. Perintahnya kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Kita nggak pernah melihat Nabi, tapi di dalam kata Muhammad ada kunci ibadah salat. Yang pertama alif. Alif itu tahbiratul ihram. Fahim tuh? Argentum, Singartum, Singaparna, Palestine. Di depan huruf alif huruf apa? Huruf H. H itu ruku. Kan begini hurufnya. Ya, benar apa ya? Benar apa enggak? Huruf H. H itu ruku. Di depan huruf H huruf mim. Mim itu sujud. Di depan mim huruf dal, duduk. I'ti, fahimtum, argentum, singartum, Palestine. Oh, alhamdulillah. Jelas ya? Sudah, kita doa makan beda. Lanjut. Sampai jam berapa biasanya maulid di sini, Bib? Sampai jam 3. Sambar geledek. Sampai jam 3, Masya Allah. Ini maulid paling malam, Bu. Jujur, saya biasa naik ceramah jam 9. Itu Habib udah pinter banget. Habib itu udah disingkat-singkat. Padahal baca Ratibul Haddad panjang. Disingkat-singkat, ngormatin Pak Ustadz Romli. Alhamdulillah. Senang saya ketemu Habib. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah dzurriyyah Nabi, kita semua bisa ketemu sama baginda Nabi. Amin. Amin ya Rabbal.
kita belajar. Tadi kita kudu kenal sana Muhammad secara jasadi. Pak, saya tanya nih. Tadi ada Pak RW ya. Namanya siapa Pak RW? Pak Muhammad Siddiq. Ini saya nanya nih, kita ngaji serius. Pak Muhammad Siddiq, tunjukin ke saya yang namanya Muhammad Siddiq yang mana? Lagi makan kacang Pak Ustadz. Muhammad Siddiq, kita tunjuk, kita bisa buktiin nggak kalau kita adalah Muhammad Siddiq? Pak Ustadz, saya nunjuk badan saya, ini dada. Yang namanya Pak Kiai, mohon izin, namanya siapa Pak Ustadz? Pak Muhammad saya mohon izin tunjukin ke saya Pak Muhammad Arta yang mana? Ini Pak Ustadz, ini perut dari ujung kaki sampai ujung rambut kita nih udah dikasih nama sama Gusti Allah. Yang namanya kita yang mana? Ayo, yang bisa jawab 50.000. Ini pipi, ini Pak Ustadz dada, ini Pak Ustadz kaki. Nama kita bukan nama yang sebenarnya. Di dalam aku masih ada aku yang sebenarnya. Pak, ini saya serius ini. Ngapa jadi diem ya? Serius. Coba tunjukin ke saya yang namanya Ustadz Roni yang mana? Ini bukan. Nama kita cuman berhenti nanti sampai batu nisan Pak Bu. Kita ini ayat insaniyahnya Allah. Tangan kita alif lam lam ha Allah. Kalau masih berani pakai tangan ini untuk melakukan ketidakbaikan, maka kita tidak menghargai ciptaan Allah. Bahkan huruf alif itu huruf di abjad juga huruf A, maka sebutannya Allah. Ini langit tanpa tiang bisa begitu hebatnya kuat tanpa ambruk, itu juga lantaran ada kalimat Allah. Masih ngerasa kita sombong, kita nggak bisa nentuin diri kita siapa. Terus yang benar gimana Pak Ustadz? Nanti di pengajian berikutnya kita bahas betapa kita ini nggak kenal diri kita siapa. Bu, pernah makan spaghetti? Pernah? Chicken sering ya. Coba Bu, bayangin Bu, andai kata nanti jam 23:05 tiba-tiba Allah mempaus dunia. Malaikat Israfil ngomong pakai trompet, kita semua diem nih. Allah paus kita 5 detik aja. Tiba-tiba di dalam trompetnya Israfil ngomong begini, woi manusia ngapain? Kira-kira kita jawabnya apa Pak? Bu, jawabnya apa Bu? Dunia di pause nih 5 detik aja. Tiba-tiba malaikat Israfil ditiupin trompet bilang sama seluruh makhluk yang ada di dunia, woi manusia ngapain? Yang lagi naik motor berhenti, yang lagi masak berhenti, yang lagi nyuci berhenti, yang lagi maksiat berhenti, yang lagi ngaji berhenti, yang lagi ibadah berhenti. Kita ngomong apa sama Gusti Allah? Masih mau sombong lagi? Makanan yang kita makan, andai kita tahu ujungnya nggak akan pernah mau kita makan, apa? Kotoran. Tambah kai jadinya
Minuman yang kita minum hari ini, baik yang haram maupun yang halal, kalau kita tahu ujungnya nggak akan pernah mau kita minum. Apa itu? Air kan? Masih mau sombong. Baju yang kita pakai hari ini, andai kita tahu harganya 400.000, 1 juta, andai kita tahu ujungnya 4 dan 5 tahun yang akan datang, baju ini cuma jadi topo. Tahu topo? Terus apa yang mau kita bawa kalau kita nggak bawa iman kita kepada Allah dan salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, tidak ada yang menghantarkan kita kepada Allah yang maha tak terbatas. Dengan kita hamba Allah terbatas, tidak lain dan tidak bukan, wasilahnya cuma satu, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, masjid saya di Gria Indah Serpong bangun masjid namanya Masjid Al-Ikhlas. Di Cibadung juga bangun musola namanya musola Al-Ikhlas. Ini kudu didukung. Uang yang sebenarnya bukan yang di ATM, kalau Allah mau hancurin selesai. Uang yang sebenarnya bukan yang di dompet, besok pagi dibelanjain tukang sayur, jadi uangnya siapa? Jadi uangnya tukang sayur belanja lagi, muter itu duit. Itu bukan duit kita. Duit yang sebenarnya adalah duit yang kita amalkan di jalan Allah Subhanahu, nggak akan pernah hilang, Pak. Ini maulid yang udah nyumbang buat makanan, yang udah nyumbang buat listrik, yang udah nyumbang buat tenda, yang semuanya disumbangkan karena Allah Subhanahu wa taala, nggak akan pernah hilang. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam? Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwa'uha sirril ikhlasi fiha. Amal itu casing, amal itu yang tampak. Wa arwa'uha, kalau tidak ada ikhlas di dalamnya, sirril ikhlasi fiha, amal itu sia-sia. Pak Ustadz, saya nyumbang Pak Ustadz buat musola Al-Ikhlas. Berapa? 30 juta Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kita doain besok ada donatur yang nyumbang 30 juta. Amin ya Rabbal. Ya loh, kan ini musola kagak ada jendelanya. Ada donatur, mana donatur? Orang kaya jangan pelit-pelit. Nanti di hari kiamat malaikat Malik ditanya sama Gusti Allah, Malik, siap ya Allah, tolong buka pintu neraka selebar-lebarnya. Buat apa ya Allah? Buat umat Islam yang imannya doang, pecinya putih, pergi haji tapi nggak mau ngaji, pergi haji tapi nggak mau doyan ngamal nyumbang buat masjid dan musola, belajar ngaji mah belajar ngaji, tapi nggak pernah memikirkan kemakmuran musola, jemput malaikat munkar buat ngapain? Celupin ke dalam neraka. Summa naudzubillahi min. Oh, yuk, saya bangun masjid di Gria Indah Serpong 44 juta. Duitnya dari mana Pak Ustadz? Minta sama Gusti. Panitianya kumpul baca sholawat nariyah 4.444. Ikhtiar. Lah bener. Saya bangun lagi pesantren Darul Asmi di Rawalembang. Saya punya anak yatim 125, yang duafanya 25, yang yatimnya 100. Lagi bikin pesantren di daerah Rawalembang, anak yatim piatu, pesantren gratis di Darul Asmi. Alhamdulillah. Duitnya punya siapa? Punya Allah. Pak Ustadz, gimana itu bangun masjid bisa? 1 kakak 150.000 rewangan. Pak Ustadz, saya nggak mampu 100, cepet. Nggak mampu cepet Pak Ustadz, gocap. Nggak mampu gocap Pak Ustadz, goceng. Nggak mampu goceng, udah mati beta.
Lah benar, itu duit kita Bu bakalan ada dan gak akan pernah hilang. Ya, insya Allah, yuk mari kita sama-sama di momen Maulid ini. Baginda Nabi itu tadi udah disebutkan sama Bapak TNI kita, beliau sangat luar biasa. Beliau panglima perang, beliau keluarga imam yang luar biasa. Bahkan beliau suri teladan contoh yang gak ada habisnya dan gak ada celah kejelekannya. Beliau sempurna sampai dikatakan di dalam Quran, wa innaka ala khuluqin azim. Beliau mulia. Yuk, ini mau muter panitia ya. Bismillah, kita baca sholawat yang lagi tren, tapi bukan Joko Tingkir Mumbedawet, bukan. Ini kalau ada tim hadro enak banget ini pagi saya. Ya, Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bareng-bareng salat ala toha. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Joko Tingkir wali Jawa, muridnya Sunan Kalijaga, sudah terkenal di Nusantara. Jadi wali ya jadi raja, jadi wali ya jadi raja. Bareng-bareng salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ceritanya Joko Tingkir, orangnya gagah sregep jikir, statusnya yatim piatu, bisa sukses karena patuh, bisa sukses karena patuh. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Joko Tingkir wali masyhur, Joko Tingkir raja luhur, Joko Tingkir pangkate dhuwur. Moga kita ketularan makmur, moga kita ketularan makmur. Bareng-bareng salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup saya ingin ngebuka yang jarang sekali orang buka, Pak. Sunan Kalijaga masuk ke tanah Jawa. Beliau mengandalkan budaya untuk bisa dakwah. Pertama, beliau memperkenalkan batik yang pakai titik, batik di balik kitab. Dalilnya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang pakai batik masih sombong berarti nggak kenal batik. Yang pakai batik masih takabur berarti nggak kenal batik, karena batik adalah Al-Quran. Sunan Kalijaga pakainya nggak peci, pakainya belangkon. Yang orang Jawa bersyukur karena kejawaannya, itu adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah.
Yang orang Padang bersyukur dengan adat Padangnya, yang minta kita jadi orang Padang, orang Sunda, orang Betawi, maunya kita apa maunya Allah? Maunya kita apa maunya Allah? Maunya Allah, berarti kita kudu bersyukur. Kalau kita diciptakan sebagai orang Jawa, berarti kita bersyukur pakai pakaian adat Jawa, apalagi dipakai buat ibadah. Alhamdulillah, karena syarat buat ibadah adalah menutup aurat. Sunan Kalijaga pakai belangkon. Tuh ada fotonya Pak Ustadz Roni. Ganteng nggak? Ganteng nggak? Awas nggak bilang ganteng. Ganteng. Alhamdulillah. Belangkon sisiran depan kanan dan kirinya 15 lepitan. 15 tambah 15 30 juz Al-Quran. 15 tambah 15 30. Belangkon ada sisi di sininya nih. Maksudnya apa Pak Ustadz? Filosofinya, kalau yang diutamakan, yang harus dipikirkan adalah kemaslahatan umat. Ego, jendolannya nggak ditaruh di depan, jendolannya ditaruh belakang. Artinya apa? Kalau punya ego jangan ditaruh di depan, kalau punya ego jangan kita tonjolin, tapi punya ego ditaruh di belakang buat kemaslahatan Fahim tuh. Belangkon ada siwiran kanan kiri, yang di sini syahadatullah, yang di sini syahadatur Rasul. Kita tadi baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Muhammadar rasul. Ini kalau nggak ngaji budaya nggak bakal kenal. Ya, alhamdulillah saya juga masih di les bumi PBNU, jadi masih ngejelasin ini Pak. Bahkan lagu orang dulu nyindir pemerintah baca pakai lagunya apa Pak Ustaz? Gundul gundul pacucul gembe, wakul glimpang segane dadi, wakul. Berarti harus belajar budaya lagi. Ada lagu solawat lagi nih Bu, syair solawat yang diciptain sama Sunan Kalijaga. Sering kita baca solawatnya. Leri ler leri ler tandure wasumine ta ijo royo royo tasenggo ke manten anyar tasenggo ke manten anyar bareng-bareng sholat Allah suninda sholatullah pada yasinha. Ler iler bangunlah bangunlah. Makna yang mau disampaikan Kanjeng Sunan apalah? Bangkitlah dari keterpurukanmu. Bahasa anak sekarang mah move on. Yang lalu hari kan cuma 3, waktu cuma 3. Pertama kemarin, yang kedua hari ini now ayana, yang ketiga besok. Yang kemarin gak bakal datang lagi. Jam 9 yang tadi kita baca sholawat gak akan terulang kembali. Yang hari ini nyata kita rasakan, kita harus bersyukur kepada Gusti Allah. Di dalam nafas yang Allah berikan ada takdir-takdirnya Allah yang bisa kita mengerjakan apapun yang kita mau. Hari ini kita maulid, nafasnya dipakai buat ibadah kepada Gusti Allah. Ler iler, bangunlah, bangkitlah dari keterpurukanmu, move on. Yang kemarin gak akan pernah terulang, yang besok gak ada jaminan kita bisa hidup. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syukur adalah surga yang nyata, bukan surga-surgaan. Kejauhan surga Firdaus mah Pak, belum tentu kita bakalan ngerasain. Tapi bersyukur hari ini atas kehadiran Allah, kita udah merasakan nikmat yang luar biasa. Setuju? Yang punya mobil bersyukur tetangga masih punya motor.
Yang punya motor bersyukur tetangga masih naik sepeda. Yang naik sepeda bersyukur tetangga masih ngetug. Ya, yang ngetuk bersyukur tetangga masih ngesot. Yang ngesot bersyukur tetangga udah inna lillahi wa inna ilaihi ya. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaat. Saya mau terusin sebenarnya dari ilir tandure bocah angon penek no blimbing kui. Blimbing itu sisinya ada 5, itu rukun is. Ini saya ngaji kalau sampai diterusin sampai jam 3 pagi kan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Mudah-mudahan makin penasaran ngundang Pak Ustadz Roni. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa. Ngaji nggak usah panjang-panjang, ngaji nggak usah banyak-banyak, yang penting sedikit dilakuin. Alhamdulillah. Ya, kita sama-sama berdoa. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istighfar kita mengampuni dosa kita, mengampuni keluarga kita, mengampuni orang tua kita, mengampuni keluarga, mengampuni guru-guru kita, dan mengampuni seluruh ya dosa-dosa yang kelihatan maupun tidak. Kita istighfar bareng-bareng.